Kembali lagi di channel saya yang membahas seputar pendidikan, beasiswa, informasi, tutorial, nasihat, dan motivasi. Kali ini kita akan fokus di bagian pendidikan, di mana kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal psikotes deret angka. Soal-soal ini biasanya muncul pada saat tes TPA, tes pada saat mau masuk kerja, tes CPNS, tes masuk perguruan tinggi, maupun tes-tes yang lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa deret angka ini susah. Sebenarnya tidak susah, itu hanya perlu latihan dan kita harus mengetahui dan scanning secara cepat pola-pola yang muncul di soal, sehingga kita dapat menjawabnya dengan benar dan tepat. Karena biasanya mengerjakan soal-soal ini kita keburu waktu, jadi dibutuhkan konsentrasi untuk menjawabnya. Dari layar terdapat 4 soal di mana kita diminta untuk menentukan besarnya bilangan selanjutnya yang ada pada barisan angka atau pada bagian yang kosong. Nah, kita coba yang soal pertama. Di soal pertama ini terdapat angka 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, dan kosong. Nah, dari sekilas kita lihat bahwa polanya seperti apa. Nah, kita harus scanning secara cepat untuk mengetahui pola seperti apa yang digunakan. Nah, dari angka yang dilihat, kita bisa coba dari 3 ke 5 itu plus 2. Nah, dari 5 ke 4 ini kita lihat dia dikurang 1 ya. Kemudian 4 ke 6 itu plus 2 juga. 6 ke 5 itu minus 1 atau kurang 1. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa memastikan bahwa, wah, pola yang kita gunakan ini tepat. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, maka kita selesaikan sampai akhir. Kemudian 5 ke 7, itu plus 2. Nah, otomatis ini pasti minus 1. Ini plus 2. Karena polanya itu plus 2 minus 1 plus 2 minus 1. Nah, di sini plus 2, maka untuk yang ke kosong itu pasti minus 1 atau dikurang 1. Maka di sini kita lihat bahwa pola yang digunakan itu adalah pola penjumlahan dan pengurangan. Nah, sehingga ketika minus 1, maka kita bisa tuliskan 8 dikurang 1 itu 7. Maka untuk pola ini bisa menggunakan pola penjumlahan dan pengurangan, sehingga jawaban atau besarnya bilangan selanjutnya yaitu adalah 7. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, tampak sekilas ketika kita tidak mampu menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan, kita bisa lihat dari angka-angka yang ada. Nah, mari kita perhatikan. Nah, yang pertama bahwa dari angka-angka yang ada, kalau kita lihat sekilas, ini 35, 46, 57, 68. Nah, kita bisa petakan seperti itu. 35 ganjil, 46 genap, 57 ganjil, 68 genap. Nah, berarti kita bisa menentukan yang selanjutnya di sini adalah 7 dengan 9, ya. Dari pola ini yang kita gunakan. Tapi pola ini sebenarnya tidak umum dan itu biasanya hanya beberapa contoh soal saja. Maka kita bisa pastikan bahwa angka selanjutnya adalah 7 dan selanjutnya lagi adalah 9. Kemudian yang nomor 2. Kita lihat angkanya, maka dari sini kita bisa lihat pola yang digunakan yaitu pola penjumlahan juga ya. Kita coba 1 ke 2 itu plus 1 ya. Kemudian 2 ke 4 itu plus 2. 4 ke 7, 4 ditambah 3 ya, berarti plus 3. 4 tambah 3, 7 kan? Nah, kemudian untuk mencapai nilai 11 itu 7 ditambah berapa sih? Berarti 7 tambah 4 ya, 7 tambah 4 kan 11. Nah, 11 ke 16 ini plus 5. Maka pola penjumlahan yang muncul yaitu menjumlahkan setiap angkanya. Jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Jadi otomatis di sini adalah plus 6. Jadi 16 tambah 6 kita bisa tuliskan 22. Kemudian yang ketiga,
Ini yang biasanya agak rumit menurut orang-orang karena bilangan yang hilang yang ingin dicari itu berada di tengah-tengah. Nah, caranya kita bisa lihat dari polanya ini. Kita coba ya dari polanya. Dari pola 4, 8, 4, 8, 4 tambah 4 kan 8. Tapi dari sini, sebelah ini kita lihat tidak memungkinkan untuk memakai penjumlahan. Kita coba perkalian. 4 kali 2, ini kali 2, 4 kali 2, 8 kan. Nah, kalau ini 64 kali 2. 64 kali 2 kan 128. Berarti ini kali 2 juga. Maka sebenarnya kita bisa gunakan pola kali 2. Itu perkalian. Maka di sini kita bisa kali 2. Nah, di sini juga kali 2. Maka hasilnya di sini juga pasti nanti harus kali 2. Jika tidak dikali dengan 2 pada saat ini dengan mendapatkan nilai ini, maka pola yang kita gunakan pasti salah. Kita coba 8 kali 2, 16 ya. Nah, kemudian 16 kali 2, itu 32 ya. Nah, kita coba 32 kali 2 berapa? 64. Berarti pola yang kita gunakan benar dan besarnya bilangan adalah 16 dengan 32. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir kita lihat polanya seperti apa sih? Nah, dari sini polanya kita lihat sekilas, maka kita bisa mengatakan bahwa polanya ini adalah penjumlahan juga. Di mana 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 9 tambah 3 ya. 9 ke 12, 9, 10, 11, 12 plus 3. 12 ke 15 plus 3. Nah, dari pola ini kita bisa menentukan bahwa pola yang digunakan adalah pola penjumlahan dengan menjumlahkan angkanya dengan angka 3. Maka ke sini harusnya plus 3. Sini plus 3 juga, di sini plus 3. Maka 15 tambah 3 itu 18. Dan 18 tambah 3 itu berapa ya? 21. Nah, kemudian 21 tambah 3 itu 24. Maka jawabannya itu 18, 21 dengan 24. Jadi sebenarnya teman-teman semua bahwa untuk mengerjakan soal deret angka ini adalah yang diperlukan itu berbanyak latihan. Kemudian ketika melihat soal maka kita harus pintar untuk scanning secara cepat yang mana bentuk soalnya supaya kita dapat kita dapat menyelesaikannya dengan tepat. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan psikotes deret angka, silahkan memberikan komentarnya di kolom komentar channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.